yang tahu? Contohnya apa coba? Tadi yang udah disebutkan temannya tadi? Pohon. Terus apa lagi coba? Ya, manusia ya. Hewan. Semuanya ya, makhluk hidup semua. Terus ada yang tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Kita manusia ini apa? Kita makhluk hidup. Terus kita ini ngapain kalau kita hidup ini? Nah ya, bergerak. Pertama itu ada bergerak. Bergerak. Iya betul. Pertama ada bergerak. Ciri-cirinya. Coba kalau kita diam aja kayak gini, berarti kita bukan makhluk hidup. Kita meja makhluk hidup bukan? Bukan. Meja sudah mati ya. Berarti kita ada bergerak. Pohon bergerak tidak? Kalau tumbuhan bergerak. Bergeraknya kayak gimana? Iya, bergerak ya karena dari luar jadi tiup angin. Contohnya ya, contoh makhluk hidup. Terus kalau kita manusia sebagai makhluk hidup, kita ngapain biar bisa terus hidup? Makan, ya kita makan. Berarti dia ada membutuhkan makanan dan minuman. Membutuhkan makanan dan minuman. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya makan dan minum. Kalau nggak makan sama minum nanti kita gimana? Ya. Terus kalau tumbuhan gimana? Dia makan dan minum nggak? Ya, makan ya. Tapi dia nggak kayak manusia, nggak kayak hewan makannya. Dia makannya dari unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Terus selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup ada apa lagi? Contohnya ya, ciri-cirinya itu kayak tadi, ada bergerak, membutuhkan makan dan minum. Terus kita ini ya, itu beraktivitas apa ya? Kita ini ngapain coba? Bernapas. Ada bernapas ya. Berbicara. Kita bernapas ya. Kita ada bernapas. Kalau nggak bernapas gimana? Mati. Terus apa lagi? Berbicara, melihat, mendengar ya. Kita manusia dan hewan itu ya. Jadi bernapas ini ya, setiap makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Kita manusia, hewan, tumbuhan, semuanya bernapas menggunakan oksigen ya. Kalau nggak ada oksigen kita nggak bisa napas. Terus selanjutnya yang keempat, ada yang tahu nggak? Itu ada. Kita ini dari bayi sampai besar itu apa? Ya, pertumbuhan. Ya, tumbuh dan berkembang. Itu ada yang keempat itu ada tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang dari waktu ke waktu ya. Misalnya itu ada pohon itu di depan, pohon lauk ya. 2 tahun yang lalu udah
Jadi kalau dia nggak berkembang biak, nanti punah ya. Yang selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada mengeluarkan zat sisa. Ada yang tahu nggak apa itu mengeluarkan zat sisa? Apa? Misalnya kalau kita berkeringat itu mengeluarkan zat sisa. Terus kalau sakit perut ke toilet itu apa? BAB ya, berarti BAB itu mengeluarkan zat sisa ya. Jadi apa yang kita makan itu sehari-hari yang kita makan, minum itu udah dicerna di perut kita. Terus nanti nggak semuanya itu ada sisanya kan, nggak semuanya diambil, udah diambil vitaminnya, nutrisinya, zat gizinya, semuanya. Dan itu zat sisanya baru dikeluarkan, yaitu melalui keringat, urin dan feses. Lalu selanjutnya ada peka terhadap rangsangan. Jadi peka terhadap rangsangan itu adalah makhluk hidup itu yang peka terhadap rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, ada yang paham nggak? Gimana? Misalnya ini, Perli, ibu pegang kayak gini. Ngerasa nggak? Basah. Ada kan? Berarti itulah namanya peka terhadap rangsangan. Jadi kita tuh tahu kalau misalnya tangan kita kejepit meja, pasti sakit kan? Pasti aduh, kayak gitu. Nah, itulah namanya peka terhadap rangsangan. Terus kalau tumbuhan gimana peka terhadap rangsangannya? Kalau tumbuhan tuh dia peka, dia tahu nih kan dia ada yang menghadap bunga matahari misalnya. Nah, perhatikan ya, kalau yang punya tanaman bunga matahari, bunganya pasti kan bunganya menghadap ke arah matahari terbit. Nah, itu namanya dia itu peka terhadap cahaya matahari. Jadi dia mengikuti ya cahaya mataharinya. Nah, itulah yang dinamakan peka terhadap rangsangan. Sama juga hewan gimana dia? Kalau misalnya ada kucing, kita lempar pakai kayu, lari dia enggak? Dia sakit, dia kena rangsangan tuh. Tangannya sakit, kan dia. Kan dia ya, berarti makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan, ciri-cirinya. Terus yang terakhir ada beradaptasi. Beradaptasi itu setiap makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya, dengan lingkungan tempat tinggal, dengan lingkungan tempat dia hidup. Yang tahu? Dia itu beradaptasinya itu nanti biar agar dia dapat bertahan hidup. Misalnya ikan, kalau misalnya ikan kita taruh di atas meja, mati kan? Dia nggak bisa beradaptasi karena nggak ada air, karena dia bernapas menggunakan insang. Nah, itulah materi pembahasan kita hari ini. Terus selanjutnya ada yang mau ditanyakan tentang materi ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya Ibu minta nanti buat kelompok ya. Buat kelompok kita buat tugas mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Buat tiga kelompok. Kelompok 1, kelompok
kucing, kambing, manusia. Terus yang ini, kelompok ini silakan perwakilannya. Perwakilan yang ini, kelompok ini dulu. Ayo. Gak apa-apa. Maju. Kelompok. Jadi, bukan sama teman-temannya. Apa tadi? 3 contoh makhluk hidup. Kucing, ayam, pohon pisang ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semuanya. Saya udah bisa menjawab semua pertanyaannya. Berarti sudah memahami materi kita hari ini ya. Baiklah, tadi kan sudah selesai mengerjakan tugasnya ya. Jadi untuk materi kita hari ini, ciri-ciri makhluk hidup itu berarti setiap makhluk hidup itu pasti memiliki 8 ciri-ciri ini ya. Apa aja tadi coba sebutkan Ibu Kaunir dulu. Yang pertama ada apa tadi? Bergerak, Membutuhkan makanan hidup, bernapas, tumbuh, berkembang biak, melakukan sisa-sisa, peka terhadap rasa panas. Terus yang terakhir apa? Beradaptasi. Jadi berarti di sini ya setiap makhluk hidup itu berarti mempunyai 8 ciri-ciri ini. Kalau nggak ada salah satunya gimana? Bisa contoh yang bukan makhluk hidup itu apa? batu, Meja, tanah, batu ya. Itu contohnya berarti itu adalah benda mati. Kalau kita ini makhluk hidup. Batu tuh kan. Jadi materi kita hari ini ciri-ciri makhluk hidup itu adalah semua benda semua yang ada di sekitar kita. Jadi yang membedakan kita makhluk hidup dengan benda mati itu adalah 8 ciri-ciri tersebut ya. Ada bergerak, membutuhkan makanan dan minuman, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan. Jadi itulah yang membedakan kita sama benda mati kayak meja, kayak ini, papan tulis ini, kursi, sama tembok ini. Ya. Jadi kita ini makhluk hidup, terus ada tumbuhan, terus yang di air apa makhluk hidup? Ikan ya. Jadi itulah perbedaan kita manusia, makhluk hidup, tumbuhan, ikan sama benda mati. 8 ciri-ciri yang disebutkan tadi. Jadi sekianlah untuk materi kita hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk masuk di pertemuan selanjutnya ya. Kita ketemu lagi besok ya. Jadi silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu sebelum kita pulang. Ayo. Para teman-teman sebelum pulang kita berdoa mulai. Kita
sekian ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.